A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda-bunda yang ma'ariskullah? Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari kemarin, karena ini adalah bulan puasa. Allah berikan keberkahannya bagi kita semua. Dan hari ini juga kita mulai untuk kajian kita, meneruskan kajian Tazkiyatun Nafs, yang hari ini kita akan membahas tentang sabar dalam menghadapi maksiat. Bunda-bunda yang dirahmati Allah, kalau kita benar-benar sabar, dan kita sudah tahu bahwa sabar itu memang tidak ada batasnya, artinya sebuah kondisi yang sering kali sulit untuk kita jangkau dalam kehidupan sehari-hari, dan itu semua sudah kita rasakan, bahwa untuk bisa sabar secara maksimal itu memang tidak mudah. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang sabar dalam menghadapi maksiat, apa kiatnya? Kiatnya adalah kita harus berjuang keras untuk mengendalikannya, berjuang terhadap hawa nafsu yang berasal dari setan nurrajim. Kita tahu bahwa permusuhan setan dengan manusia sebenarnya adalah suatu nikmat yang besar dari Allah kepada kita. Kenapa? Karena kita harus berusaha melawan ataupun memeranginya. Oleh karena itu, kita harus minta pertolongan Allah, yang mana dijelaskan oleh Allah di dalam dalam Quran surat Fatir surat ke-35 ayat 6. Kemudian juga di dalam surat Al-Isra ayat 17. Kemudian juga dalam surat An-Nahl surat ke-16 ayat 99. Kita lihat satu persatu dalilnya. Inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu adu innama yada'u hizbahu liyakunu min ashabas sa'ir. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu, karena sesungguhnya syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Kemudian di dalam surat Al-Isra ayat 17. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Sesungguhnya hamba-hambaku, kamu tidak dapat berkuasa atas mereka, dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. Kemudian di dalam surat An-Nahl ayat 99. Innama laisa lahu sultanan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya syaitan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa setan itu selalu ingin menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan. Ingat, setan itu ada dengan berbagai macam cara. Kita sendiri sudah punya setan di dalam diri kita, yaitu setan korin, jin korin, yang selalu membisik-bisikkan kita untuk selalu berbuat kepada kemaksiatan. Kemudian ditambah lagi setan yang berasal dari luar, mengiming-imingkan kita agar kita selalu melaksanakan kemaksiatan, selalu tergoda dengan keindahan dunia ini. Macam-macam bentuknya, ya. Ada yang manusia berbentuk setan, ya. Ada yang berupa kekayaan, tahta, anak, dan lain sebagainya. Itu adalah mengiming-imingkan kita supaya kita melupakan akhirat dan bersenang-senang dengan keduniawian.
Coba kita lihat apa kata Syekh Zaid Muhammad bin Hadi Al-Makhdi, mengatakan, bersabar menahan diri dari kemaksiatan kepada Allah sehingga dia berusaha menjauhi kemaksiatan, karena bahaya dunia, alam kubur dan akhirat siap menimpanya apabila dia melakukannya. Dan tidaklah umat-umat terdahulu binasa kecuali karena disebabkan kemaksiatan mereka. Ini juga dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam muhkam Al-Quran. Di antara mereka ada yang ditenggelamkan oleh Allah ke dalam lautan, ada juga yang binasa karena disambar petir, ada pula yang dimusnahkan dengan suara yang menggeluntur, ada juga di antara mereka yang dibenamkan oleh Allah ke dalam perut bumi, dan ada juga di antara mereka yang dirubah bentuk fisiknya atau dikutuk. Pentahqiq kitab tersebut memberikan catatan. Kita lihat dalam surah Al-Ankabut, ya, dalam surah Al-Ankabut surat ke-29 ayat 40, yang artinya, maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya, maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, dan di antara mereka ada yang ditimpakan suara keras yang menggeluntur, dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan, dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Nah, bukankah ini semua terjadi hanya dengan satu sebab, yaitu karena mereka semua bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena hak Allah adalah untuk ditaati dan tidak boleh didurhakai, maka kemaksiatan kepada Allah merupakan kejahatan yang sangat mungkar, yang akan dapat menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarahan, serta mengakibatkan turunnya siksanya yang sangat pedih. Jadi salah satu kesabaran adalah bagaimana kita bisa menahan diri dari perbuatan maksiat kepada Allah. Kalau perlu janganlah kita mendekatinya. Tapi inilah yang paling sering kita lakukan. Kenapa? Karena kemaksiatan ini sangat indah dalam pandangan manusia yang sudah terpaku dengan bisikan-bisikan setan. Sehingga untuk kita menghindari kemaksiatan ini adalah sangat sulit. Apa contoh dari bentuk kemaksiatan ini? Ya, banyak sekali Bunda. Ya, kalau kita melihat penyakit hati ada 80. Itu adalah salah satu itu adalah merupakan suatu perbuatan maksiat. Berdusta misalnya, menipu, makan harta dengan cara yang batil dengan riba misalnya, kemudian berzina, minum minuman keras, mencuri, berbagai macam bentuk kemaksiatan lainnya, berlaku keras kepada seseorang. Ya, nah inilah bentuk-bentuk kemaksiatan yang kita sering lupa. Kita sering lupa karena kita merasa kita lebih daripada orang yang kita bermaksiat tersebut. Nah, kalau dalam hal bersabar untuk menghadapi musibah, mungkin orang bisa, ya. Tapi kalau dalam untuk bersabar dalam menjauhi maksiat ini tidaklah sesederhana kata-kata, tidaklah semudah kata-kata. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan, ya, bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Tapi itu hanya sekedar kata-kata. Dalam pelaksanaannya tidak mudah.
Seharusnya sekarang bulan puasa, inilah bulan yang istimewa, di mana pada bulan ini semua amal baik kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan kita belajar untuk mengatasi atau bersabar dalam menghadapi